Salam, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui berita selamat dari rumah. Bersama saya Pendeta Benyamin melayani di Calon Resort GKE Capkala yang berkedudukan di Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya akan membawakan renungan dengan tema Tuhan Pegang Kendali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Begitu sempurna Engkau menyertai kami sepanjang siang, malam yang boleh kami lewati. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami dapat berjumpa melalui berita selamat dari rumah, yang boleh menjadi sarana bagi kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tetap diteguhkan dan dikendalikan oleh firman-Mu. Begitu pula kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, mencelikkan mata rohani kami, Tuhan mengisi kami dengan hikmat-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap dalam kendali Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendali yang saya boleh ambil tema yaitu Tuhan pegang kendali. Kata kendali yang berarti mengatur, menata, dan menguasai atau memimpin. Sebaliknya adalah tak terkendali yang berarti terjadi kekacauan di luar batas normal seperti biasa. Untuk mengatasi hal yang di luar kendali dan memimpin untuk kembali dalam situasi terkendali, ada hal-hal yang boleh kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok-pokok penting untuk kita dapat tetap mengandalkan Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita. Manusia adalah makhluk hidup yang punya naluri pengendali, yang memiliki kendali atas semua ciptaan Tuhan, mengendalikannya dan memanfaatkannya, tentu saja untuk sumber kehidupan secara positif. Namun yang seringkali terjadi adalah kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Ada kalimat bijak yang mengatakan hampir semua usaha manusia untuk mengubah dunia atau mengendalikannya di sekitarnya, tetapi hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk mengubah diri sendiri. Ambisi manusia yang seringkali membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita bisa melihat contoh yang ada dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, seperti yang dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, ini salah satu contoh, yaitu ambisi yang di luar kendali. Oleh karena itu, seringkali ketika ambisi di luar kendali ini menimbulkan situasi tidak terkendali. Muncul situasi di luar keinginan kita, timbul rasa dendam, rasa benci, kekecewaan, dan amarah yang meluap. Sehingga kita menjadi tidak terkendali. Kita tidak akan mampu menghindari dan mengubah apa yang sedang kita alami ketika kita sudah mengalaminya. Dan kita juga tidak akan mampu mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika situasi di luar harapan terjadi akan menimbulkan kondisi hati yang tidak terkendali. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap kondisi dan situasi yang di luar kendali ini? Pertama adalah mengatasi diri yang tidak terkendali. Firman Tuhan mengajak kita bagaimana cara kita mengatasi diri situasi yang tidak terkendali ini,
Itu firman Tuhan mengajak kita untuk menjawab situasi ini. Yang pertama, sebagai manusia kita memiliki kehendak dan keinginan yang seringkali melampaui batas dan kemampuan kita, sehingga kita tidak pandai bersyukur atas apa yang kita terima. Yang kedua, mari kita mengajak Tuhan untuk mengendalikan kita. Dengan mengambil waktu untuk berdoa ketika kita dalam keadaan tidak terkendali, kita boleh datang kepada Tuhan meminta tuntunannya. Dan kita melihat tuntunan yang nyata itu di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2-3. Dikatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ketika kita memberi diri kepada Tuhan dalam situasi tidak terkendali, Ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya Dia mengajak kita, membawa kita, melepaskan kita dari sesuatu situasi yang tidak terkendali. Ia membimbing kita untuk terlepas, untuk melewati situasi itu. Dan Ia menyegarkan jiwa kita. Artinya kita boleh mendapatkan ketenangan, boleh mengambil sikap dengan bijaksana melalui penyertaan-Nya. Dan yang ketiga, dengan mengambil waktu untuk berdoa adalah bentuk nyata penyerahan penuh kita kepada Tuhan atas segala persoalan dan pergumulan kita. Yang keempat adalah membangun karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Karakter Kristus adalah kelembutan, ketabahan, dan kesabaran yang penuh dalam mengatasi berbagai persoalan. Kita dapat melihat dalam firman Tuhan ketika penangkapan Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan suatu ketenangan yang begitu nyata. Sesuatu sikap menghadapi situasi yang begitu tenang. Dia tidak ketakutan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita boleh melihat karakter Kristus. Kita adalah karakter Kristus. Dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tuhan mengatakan dalam Mazmur bahwa sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Beginilah cara kita mengendalikan diri ketika kita di luar batas kemampuan. Tidak terkendali, tidak terkontrol. Tuhan menjawab situasi itu dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya melalui firman-Mu kami senantiasa mampu mengendalikan diri di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Sehingga kami senantiasa menjadi gereja-Mu yang hidup di tengah-tengah keluarga, saudara, masyarakat di sekeliling kami. Iringi kami dengan kasih-Mu sehingga hati dan pikiran kami melimpah dengan kasih dan rasa syukur. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang tak terselami. Jaga pelihara kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah kiranya kuasa-Mu boleh menyertai kami sehingga kami terhindar dari berbagai pencobaan. Mampukan kami untuk senantiasa melihat pengharapan yang ada di dalam kuasa-Mu, sehingga kami dapat terus melangkah maju dan berjuang dalam melewati berbagai ujian yang kami alami. Sebab kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami mampu mengendalikan diri di dalam setiap kami mengalami gelombang kehidupan, badai yang kencang, amarah, emosi yang seringkali menghampiri kami. Dengan kuasa-Mu, kami mampu mengalami ketenangan, kemenangan, dan Tuhan membimbing, menuntun kami, dan menyegarkan jiwa kami. Kiranya Engkau yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi akan meredakan setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.